Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Merasakan seperti nyawanya terlepas dari tubuhnya. Sementara Aditya hanya bisa mematung sejenak, karena pipinya yang ditubruk bibir Anga dengan tiba-tiba. Jadi istri Mas mulai nakal lagi nih, gak ingat ya waktu pertama kali kamu mencoba nakal? Hasilnya sekarang udah ada di perut kamu. Aditya menyeringai pada istrinya. Kan cuma cium aja Mas, nggak lebih. Tapi yang di bawah sana meminta lebih walau cuma ciuman. Hah, di bawah, siapa Mas? Anga menundukkan kepalanya melihat ke bawah meja. Nggak ada apa Mas? Aditya hanya bisa menghela nafasnya dengan panjang. Istrinya itu terkadang begitu nakal, kadang juga begitu polos. Udah nggak penting, sekarang ayo makan dulu buburnya. Semoga nggak mual kayak pas makan nasi. Anga memang mual parah kalau sedang mencoba menelan nasi. Padahal nasi adalah makanan yang ia makan dari dia belajar makan sampai sekarang. Kenapa dia malah tidak bisa makan nasi saat hamil? Hari semakin siang saat mereka tiba di area pemakaman. Aditya memegang payung di tangannya untuk melindungi istrinya dari terik matahari. Dia merasa salah mengambil waktu untuk datang ke makam. Harusnya nanti agak sore atau pagi tadi sekalian. Kalau sekarang matahari sudah di atas kepala, tentu terasa sangat panas membakar kulit. Papa, Mama, Kak Angga, kalian pasti sudah berkumpul di atas sana kan? Kalian tega senang tanpa Angga di sana? Angga selalu tak kuasa menahan tangisnya di saat berada di antara keluarganya, yang hanya tersisa batu nisan sebagai wujud dari mereka. Tapi kalian tenang aja, sekarang Angga baik aja. Udah ada Mas Adit yang selalu menjaga dan mencintai kami. Iya kami, Angga dan cucu kalian yang ada di perut Angga. Kalian sebentar lagi jadi kakek dan nenek. Kak Angga juga sebentar lagi ada yang panggil Om. Cerita Angga dengan bahagia meski air mata menetes di pipinya. Kalian pasti enggak ngangkakan kalau Angga udah mau punya anak sekarang? Oh iya, Angga sampai lupa dari kemarin belum kenalin suami Angga sama Mama dan Papa. Ini Mas Adit, suami yang dipilihkan Kak Angga untuk Angga. Papa dan Mama tenang aja, Mas Adit baik banget sama Angga. Dia mantu idaman semua orang tua pokoknya. Angga terus berceloteh menceritakan semuanya pada ketiga anggota keluarganya, yang sudah pergi untuk selamanya itu. Hingga mereka memutuskan untuk pulang setelah beberapa menit berlalu di sana. Tanpa mereka berdua sadari, ternyata sejak tadi ada orang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Bahkan sejak dari rumah mereka, entah apa yang diinginkan orang itu, hingga matanya menatap Angga dan Aditya begitu tajam. Aditya mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Selain karena dia ingin menjaga kandungan Angga, dia juga ingin sedikit lebih santai dengan menikmati waktu berdua mereka di saat libur begini. Meski cuaca panas tapi tak mengurangi rasa bahagia mereka, yang bisa menikmati momen berdua seperti itu.
Mereka layaknya pasangan yang penuh dengan cinta. Tak akan ada yang tahu kalau mereka ternyata menikah karena sebuah keterpaksaan pada awalnya. Mau makan di luar apa di rumah aja sayang? Makan di rumah aja ya mas. Nggak enak nanti kalau tiba di sana mual. Ya udah, tapi mau beli apa dulu? Angga pingin donat yang topping kejunya diserut panjang gitu mas. Boleh nggak? Koma. Entah kenapa Angga begitu menginginkan donat dengan keju yang diserut memanjang seperti rambut itu. Iya, kita beli. Kamu tahu nggak belinya di mana? Nggak tahu. Kita cari di toko kue sampai dapat, sambil jalan ya. Makasih suamiku, manja Angga sambil memeluk Aditya lebih erat dia. Bahkan menyandarkan kepalanya di punggung Aditya dengan begitu mesra. Sama sayang. Motor Aditya terus berjalan menyusuri kota Jakarta untuk mencari donat yang diinginkan Angga. Tadi mereka sudah sempat masuk ke salah satu toko kue. Seharusnya ada donat dengan topping keju, tapi Angga tidak mau. Karena menurut Angga kejunya tidak panjang sesuai dengan bayangannya. Alhasil mereka harus mencari toko kue yang lainnya. Loh kenapa motornya mas? Angga merasakan motor Aditya bergoyang tak nyaman. Kayaknya bannya bocor deh, Aditya menepikan sepeda motornya terlebih dahulu. Angga juga segera turun dan melihat ban belakang motor Aditya yang sudah kempes. Iya mas bocor, terus gimana ini mas? Aditya tampak melihat ke sekitarnya. Tentu dia harus mencari bengkel terdekat untuk menambal ban yang mungkin saja terkena paku. Itu ada bengkel, mas bawa ke sana dulu. Kamu duduk di sini aja yang teduh. Aditya menunjuk bengkel yang ada di seberang jalan. Angga ikut aja deh mas, nggak mau di sini sendiri. Ya udah tapi tunggu bentar. Mas antar motor ke seberang dulu baru mas jemput kamu ke sini. Jangan kemana, mana dulu? Iya mas. Angga hanya menurut meski sebenarnya dia bisa menyeberang bersama Aditya. Tapi kekhawatiran berlebihan dari Aditya membuatnya memilih pasrah. Angga memandang Aditya yang mendorong motornya ke seberang. Namun masih agak maju lagi beberapa meter ke depan. Entah kenapa Angga selalu tak tega melihat suaminya seperti kelelahan begitu. Sama halnya ketika melihat Aditya saat baru pulang kerja atau saat tertidur dengan pulas. Rasanya ingin menangis memandang wajah kelelahan suaminya. Angga melihat kiri dan kanannya agak sepi. Dia memilih menyeberang sendiri. Biar nanti Aditya tak perlu kembali lagi untuk menjemputnya. Angga sudah melangkah setengah jalan. Dia berhenti tepat di marka jalan, menunggu kendaraan dari sebelah kanannya agar dia bisa kembali menyeberang setelahnya. Suara klakson yang begitu nyaring membuat Aditya yang baru saja menyandarkan sepeda motornya langsung menoleh ke belakang. Angga, awas, teriak orang di sekitar sana. Sebuah mobil yang melaju tak terkendali melaju dari arah kanan, menuju pada Angga yang masih berdiri di tengah jalan. Angga, teriak Aditya sambil berlari sekuat mungkin.
Dalam hatinya dia berharap kalau saat ini dia memiliki kekuatan super agar bisa berlari secepat mungkin. Atau kalau bisa dia ingin menghentikan waktu beberapa detik saja agar bisa menarik istrinya ke sisi jalan. Jantung Adita berdegup dengan keras. Dia mencoba mengatur nafasnya serta mengembalikan kesadarannya saat ini. Yang langsung ada di pikirannya adalah keselamatan istrinya. Wanita yang kini berada di pelukannya, menindih badannya di tepi jalan. Ya, untung saja Aditya berhasil menarik Anga tepat waktu. Beberapa detik sebelum mobil tadi menyambar tubuh Anga. Namun Aditya yang tak bisa menyeimbangkan diri, membuat mereka terjatuh dengan Anga yang berada di atas tubuh Aditya. Mas Hicks, kamu nggak apa-apa sayang? Aditya berusaha bangkit dengan ditolong beberapa orang di sekitarnya. Begitupun Anga yang langsung bantu duduk oleh seorang wanita. Hicks, Anga yang terlalu syok hanya bisa menangis. Dia juga menangisi kebodohannya. Seharusnya dia menunggu Aditya kembali menjemputnya. Bukannya malah sok pintar dan menyeberang seorang diri. Aditya melihat lutut Anga yang berdarah juga sikunya yang terluka. Kita ke rumah sakit sekarang. Kamu terluka. Anak kita Mas gimana Mas Hicks? Anga memegang perutnya yang terasa kencang. Dia takut terjadi apa dengan kandungannya. Langsung bawa ke rumah sakit aja Mas istrinya, ucap seorang wanita yang menolong Anga tadi. Iya, tolong panggilkan taksi untuk kami, pinta Aditya. Aditya ingin melihat siapa pengemudi mobil yang membahayakan nyawa istri dan anaknya itu. Tapi keadaan Anga lebih penting untuknya. Biarlah nanti dia akan ke kantor polisi untuk meminta identitas orang yang berkendara dengan ugalan itu. Aditya segera menggendong Anga ke dalam taksi. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah keadaan Anga terlebih dulu. Aditya meminta pada supir taksi tadi untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Yang penting Anga segera mendapat pertolongan pertama. Sabar ya sayang, ucap Aditya sambil memeluk pinggang istrinya. Berkali-kali dia juga mengecup pucuk kepala Anga. Dia benar takut terjadi apa pada Anga dan anak mereka. Kamu gimana Mas? Apanya yang luka? Mas kan yang nahan badan Anga. Mas nggak apa-apa sayang, jangan pikirkan Mas, yang penting kalian selamat. Tadi Aditya sempat merasakan seperti nyawanya terlepas dari tubuhnya selama beberapa detik. Saat melihat Anga yang hampir disambar oleh mobil. Maaf Mas, Anga yang salah. Shoot, tidak usah dibahas dulu. Tenangkan diri kamu dulu. Tak lama kemudian mereka telah sampai di rumah sakit. Anga juga sudah ditangani oleh dokter dengan cepat dan sigap. Bagaimana keadaan istri saya dan kandungannya dokter? Istri Bapak tidak apa-apa, hanya luka luar saja. Kalau kandungannya yang sempat kram, itu hanya karena syok saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nanti malam istri Bapak sudah boleh pulang. Tapi untuk sekarang biarkan istirahat di sini dulu. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter.
Aditya langsung menyambangi Anga yang telah dipindahkan ke ruang rawat. Mas, lirih Anga ketika melihat suaminya masuk. Kenapa? Ada yang sakit? Aditya mendekat langsung meraih tangan Anga dan mengusap kepala istrinya itu dengan lembut. Maaf, lirihnya dengan mata yang basah penuh rasa bersalah. Sudah, nggak apa-apa, yang penting kamu dan anak kita selamat. Tapi kalau Anga nggak nekat, nggak akan kayak gini jadinya. Anga ini selalu saja merepotkan Mas Adit. Mas nggak pernah merasa direpotkan. Mas hanya khawatir sama kamu. Lain kali nurut sama Mas ya. Anga mengangguk dengan penuh penyesalan. Bagaimana jadinya tadi jika Aditya tidak sigap menariknya dari tengah jalan? Anga tidak bisa membayangkannya lagi. Tapi Mas gimana? Pasti ada yang luka kan? Coba Anga lihat. Anga ingin meraih baju Aditya namun pria itu menahan tangan Anga. Mas nggak apa-apa sayang, sekarang kamu istirahat ya biar nanti boleh pulang sama dokter. Iya, Anga membawa tangan Aditya ke perutnya, meminta untuk diusap dengan lembut oleh penanam benih di dalamnya. Mas lega kalian baik aja, Aditya bisa bernafas lega sekarang ini. Setelah tadi dia hampir saja kehilangan 2 orang yang berharga dalam hidupnya. Aditya mengecup pelipis Anga di saat mata Anga mulai terpejam. Setelah memastikan Anga terlelap, Aditya segera beranjak dari kursinya. Dia harus pergi ke suatu tempat dan harus kembali sebelum Anga terbangun. Aditya buru ke kantor polisi menggunakan ojek. Dia harus secepat mungkin untuk melihat siapa orang yang mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Sampai mencelakai istrinya, dia juga harus mengambil motornya sebelum Anga terbangun dari tidurnya. Sebenarnya Aditya juga tidak tega meninggalkan istrinya sendirian di rumah sakit. Tapi keadaan yang memaksanya, pria dewasa yang begitu dicintai Anga itu buru masuk ke dalam kantor polisi. Dia takut jika orang itu dibebaskan begitu saja oleh polisi. Saya suami dari korban kecelakaan mobil yang ugalan tadi, Pak. Apa pengendaranya masih ada di sini? Tanya Adit pada salah seorang polisi. Masih Pak, silahkan masuk. Kebetulan kami membutuhkan saksi. Aditya diantar ke ruang pemeriksaan, di mana terdapat 2 orang wanita yang sedang diperiksa dan duduk membelakanginya. Kalian, Aditya jelas mengenal 2 wanita yang ternyata ada di dalam mobil tadi. Adit lirih salah seorangnya. Bapak mengenal mereka berdua? Jelas Pak, mereka teman saya. Jadi mereka Pak yang hampir mencelakai istri saya? Benar Pak, mereka berdua yang ada di dalam mobil tadi, dan saudara Mayang ini yang mengendarainya. Aditya langsung menatap penuh kebencian kepada Mayang dan juga dia. 2 wanita yang dari dulu ia kenal itu ternyata yang hampir menghilangkan nyawa istri dan anaknya. Dari hasil pemeriksaan mereka negatif narkoba dan minuman keras. Mereka mengaku remnya tidak berfungsi dengan baik, tapi setelah kami periksa, remnya tidak ada masalah sama sekali. Kemungkinan saudara Mayang lalai atau mengantuk, Pak. Tidak, Pak. Saya yakin mereka sengaja melakukan itu pada istri saya. Adit, jangan asal bicara kamu.
Aku nggak mungkin setega itu, sergah Mayang. Benar Pak, kami mengaku lalai. Kami juga tidak melihat keberadaan mereka di sana, bela dia. Pak, saya minta kasus ini diusut tuntas karena saya yakin mereka sengaja melakukan itu. Tidak mungkin mereka ada di tempat yang sama dengan saya dan istri saya secara kebetulan. Saya mohon telusuri dari mana mobil mereka melaju. Mungkin saja mereka sudah mengikuti saya sejak tadi. Dan sengaja ingin mencelakai istri saya saat sedang menyeberang jalan. Apalagi dia melihat Mayang yang beberapa hari lalu sudah pamit ingin kembali ke Rusia. Tandanya wanita itu berbohong. Itu membuat Aditya semakin yakin kalau mereka berdua pasti sengaja ingin mencelakai Anga. Pak, jangan percaya dengan apa yang Aditya katakan, Pak. Kami berdua hanya kebetulan lewat di sana. Kami dari rumah dan ingin ke rumah kerabat saya, Pak. Dia terlihat gugup dan mencoba mencari pembelaan dari polisi yang sejak tadi memeriksanya. Maaf, Pak. Ini rekaman CCTV di tempat kejadian. Salah seorang petugas kepolisian membawakan rekaman CCTV kepada penyidik. Sehingga perdebatan mereka sempat berhenti sejenak. Dari rekaman CCTV ini jelas sekali kalau mobil yang dikendarai saudara Mayang sempat berhenti sekitar 50 meter dari tempat kejadian, Pak. Kemudian, mobilnya kembali berjalan setelah wanita ini menyeberang. Mobil ini juga terlihat mengikuti sepeda motor yang sempat dinaiki perempuan yang hampir tertabrak mobil mereka, Pak. Itu saya dan istri saya, Pak. Sudah jelaskan kalau mereka memang mengikuti saya dan sengaja ingin mencelakai istri saya. Mereka memang sering mengganggu istri saya sebelum ini, Pak. Tolong selidiki lagi mereka mengikuti saya dari mana. Atau mungkin mereka sudah mengikuti saya dari rumah, Pak. Kali ini Aditya tak akan melepaskan mereka. Biarpun dia sahabatnya dan Mayang sahabat sekaligus mantan kekasihnya, tapi perbuatan mereka sudah sangat keji. Bagaimana jadinya tadi jika mereka berhasil mencelakai Anga? Mungkin Aditya akan membalas mereka berdua dengan hal yang sama. Pak, bukannya saya tadi sudah mengatakan kalau teman saya ini mengantuk? Kecelakaan tadi murni karena human error, Pak. Tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Kenapa Anda bisa yakin sekali saudara dia? Bukannya yang mengendarai mobilnya adalah teman Anda? Tapi kenapa dari tadi justru Anda yang memberikan keterangan kepada kami? Dia langsung gelagapan, padahal dia merasa harus meyakinkan penyelidik. Karena sejak tadi Mayang hanya diam saja. Maafkan aku, Dit, lirih Mayang dengan air matanya yang mulai luruh. Mayang, sentak dia. Kenapa kamu minta maaf? Apa yang aku katakan tadi benar? Kamu sengaja kan? Maaf, Dit. Semua ini karena aku terpengaruh hasutan dia. Apa maksud lo, Mei? Lo jangan nyalahin gue dong. Tenang, sentak petugas. Jelaskan dengan sebenar-benarnya saudara Mayang. Kalau Anda semakin berkelit dan bicara kebohongan, hukuman yang akan Anda terima justru akan semakin berat. Mayang menatap sendu pada Aditya yang kini memandangnya tanpa belas kasihan sedikitpun. Flashback.
Mereka berdua yang sudah mengikuti Aditya dan dia sejak dari rumah terus mencari kesempatan untuk bisa melakukan rencana mereka. Iya, sebenarnya apa rencana lo? Udah deh, lo cukup ikuti mereka aja. Nanti kalau udah ada kesempatan baru gue kasih tahu. Mayang masih belum tahu apa yang ingin dia lakukan sebenarnya. Mereka berhenti, ucap Mayang ikut menghentikan mobilnya. Dari kejauhan mereka berdua terus mengamati Aditya dan Anga yang turun dari motor. Sepertinya ban motornya kempes, ucap dia karena melihat Aditya mendorong motornya. Ini kesempatan buat kita, Mei. Apa maksud lo? Lihat di depan sana, Mei. Dia perempuan yang merebut kebahagiaan lo. Dia wanita yang gak seharusnya ada di samping Aditya sekarang. Harusnya lo yang jadi istrinya, bukan dia. Sekarang dia lagi hamil, jadi lo gak akan ada kesempatan lagi buat balikan sama Aditya. Mayang menatap sengit pada Anga yang terlihat ingin menyeberang jalan. Ini kesempatan lo, Mei. Ayo buang jauh, jauh orang yang menghalangi kebahagiaan lo. Tapi ya, lo nggak perlu takut, lakukan dengan cepat. Mobil ini udah dipasang plat nomor palsu jadi nggak mungkin terlacak polisi. Ingat, dia adalah perenggut kebahagiaan lo. Mayang mulai menarik ruas rem tangan mobilnya. Kakinya juga mulai berpindah untuk menginjak tuas gasnya. Mobil yang dikendari Mayang melaju dengan kencang, mengincar seseorang yang kini berdiri di tengah jalan. Suara klakson dari beberapa pengendara lain tidak dihiraukan sama sekali oleh Mayang. Hingga saat jarak mobilnya dengan Anga tinggal beberapa meter. Mayang melihat Aditya berlari ke tengah jalan membuat Mayang membanting kemudinya. Mobil yang dikendarai Mayang menabrak pohon di sisi jalan. Apa yang baru saja gue lakukan? Mayang masih mengatur nafasnya, menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Untung saja sempat sadar beberapa detik sebelum dia menjadi pembunuh dua nyawa sekaligus. Untung juga dia masih diberi keselamatan karena hanya menabrak pohon dengan benturan yang tak terlalu keras. Apaan sih lo, Mei? Tadi harusnya jadi kesempatan bagus buat lo. Cukup dia, gue nggak mau menuruti rencana gila lo. Dia ingin membantah, namun banyaknya warga yang telah berkumpul di sekeliling mobilnya membuatnya memilih bungkam. Flashback off. Maafin aku Dit, Mayang terisak setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Gila, kalian berdua benar perempuan gila. Gue nggak akan membiarkan kalian lolos dari jeratan hukum. Amarah Aditya benar memuncak. Andai saja mereka laki, Aditya pasti sudah menghajarnya. Dia tidak akan membuat orang yang mencelakai istrinya bebas begitu saja. Dit, hibah dia. Pak, tolong proses mereka dan hukum mereka dengan berat. Saya tidak mau mereka lolos begitu saja. Sayang, kamu udah bangun? Aditya yang rencananya akan cepat kembali ke rumah sakit. Malah tertahan di kantor polisi cukup lama untuk memberikan keterangan. Ditambah lagi dia juga harus ke bengkel tadi untuk mengambil motornya.
Jadi, Aditya meninggalkan Anga lebih dari 3 jam di rumah sakit sendirian. Mas dari mana? Kenapa ditelepon nggak bisa? Aditya langsung duduk di samping istrinya. Dia merasa bersalah karena pasti Anga mencari keberadaannya. Maaf ninggalin kamu lama, Mas dari kantor polisi sama ambil motor. HP Mas lobat jadi nggak tahu kalau kamu telepon Mas. Kantor polisi, ngapain Mas? Mas ketemu sama orang yang sengaja mau nabrak kamu. Tersirat kebencian dan kemarahan dari sorot mata Aditya yang membuat Anga tak mengerti. Sengaja, maksud Mas? Daripada langsung menjawab kebingungan Anga. Aditya malah memilih membelai wajah cantik industrinya itu terlebih dahulu. Sayang, asal kamu tahu, dua orang yang ada di dalam mobil itu adalah Mayang dan dia. Mereka sengaja mengikuti kita dari rumah. Terus waktu kamu mau menyeberang, mereka mengambil kesempatan itu untuk mencelakai kamu. Jujur Aditya rasa, dia tidak harus menyembunyikan semuanya dari Anga. Anga istrinya dan Anga berhak tahu tentang dua wanita yang terus mengusik rumah tangga mereka itu. Ah, apa Mas? Sampai segitunya mereka benci sama Anga sampai mau mencelakai Anga? Maafkan Mas Dek, gara Mas kamu jadi incaran mereka. Anga tak bisa membendung air matanya. Sungguh Anga dibuat ketakutan saat ini. Wanita yang dari dulu berada di dekat Aditya begitu tak menginginkan keberadaannya. Tapi Anga tidak tahu kalau mereka akan berbuat sekejam itu. Ini bukan salah Mas Adit. Mereka cuma gak mau Anga jadi istri Mas Adit. Jadi semua masalah ini berawal dari Anga. Meski benar begitu, tapi mereka nggak ada hak sama sekali untuk melarang siapapun jadi istri Mas. Jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri sayang. Hanya Mas yang berhak, dan Mas memilih kamu, bukan yang lain. Aditya membawa Anga ke pelukannya. Rasanya sakit mendengar istrinya itu menyalahkan dirinya sendiri. Kamu tenang aja, mereka nggak akan berani mendekati kamu lagi. Mas sudah meminta polisi untuk menghukum mereka dengan setimpal. Walau Mayang sudah berdalih kalau dia sempat membanting setirnya sebelum menabrak kamu. Tapi itu sudah termasuk tidak kejahatan yang terencana. Apa Mas, jadi mereka akan dipenjara? Aditya mengurai pelukannya, tangannya membingkai wajah sembab sang istri. Iya, Mas nggak akan membiarkan siapapun menyakiti istri dan anak Mas. Mereka berdua harus dapat pelajaran atas apa yang mereka perbuat. Tapi Mas, mereka berdua itu kan sahabat Mas Adit. Apa Mas Adit nggak? Enggak, mereka sudah sangat keterlaluan. Biarkan saja mereka mendapat balasan yang setimpal. Anga tentu saja merasa marah dan ketakutan pada dua wanita itu. Tapi untuk memasukkan mereka ke dalam jeruji besi, Anga sebenarnya merasa kasihan. Mayang dan dia terlalu dibutakan oleh cinta. Sehingga mereka pasti melakukan itu karena ingin menyingkirkan dan terobsesi untuk memiliki Aditya. Sekarang kamu makan dulu ya, Mas udah belikan makanan buat kamu. Setelah itu baru kita pulang. Aditya memang tadi sempat membelikan makanan. Untuk Anga yang tadi siang belum sempat mengisi perutnya. Mas beli apa? Mas beli bakso sama jus buah. Kan kalau kamu lihat nasi mual,
air putih juga mual. Jadi ini aja, semoga aja nggak mual ya. Mas juga beli donat yang kamu mau. Beneran, Mas? Ini, Aditya membuka kotak yang berisi beberapa donat keju. Dengan serutan yang panjang sesuai dengan keinginan Anga tadi. Makasih banyak Mas Adit. Binar mata Anga menunjukkan betapa beruntungnya dia punya suami seperti Aditya. Sama sayang. Sekarang kamu harus isi perut kamu biarpun sedikit. Sekarang kamu nggak cuma mikirin diri sendiri aja, ada anak kita yang di dalam sini. Aditya mengusap perut Anga sekejap. Iya, Mas. Mas, buka dulu. Untung saja kemasan baksonya sudah ada styrofoamnya. Jadi lebih mudah untuk orang yang sedang ada di luar rumah seperti mereka. Mau Mas suapi? Emang boleh, cicit Anga sambil menundukkan wajahnya karena malu. Ya boleh dong sayang, lagian Mas kalau nggak suapi istrinya mau suapi siapa, wanita lain boleh? Ya udah sana Mas suapi wanita lain aja, biar Anga makan sendiri. Anga ingin meraih bakso yang baunya sudah membuat Anga ingin menyantapnya. Tapi Aditya buru menjauhkannya. Mas cuma bercanda sayang, gitu aja marah bumilku ini. Aditya mencolek dagu Anga namun wanita itu sudah terlanjur kesal. Anga malah memalingkan wajahnya ke samping. Jadi marah beneran nih, nggak jadi disuapi sama Mas? Ceka, ya jadi dong Mas. Anga cuma kesel aja, masa gitu doang nggak tahu. Aditya tertawa dengan renyah melihat istrinya yang menggerutu dengan lucu. Ya maklum dong sayang, Mas kan udah tua, jadi nggak paham gimana ngambeknya anak muda kayak kamu. Mas, Aditya terkejut mendengar Anga yang memanggilnya dengan sedikit menyentak. Anga nggak suka Mas Adit bahas umur kayak gitu ya. Siapa yang bilang Mas Adit udah tua? Memangnya Mas Adit seumuran dokter tadi yang periksa Anga? Kalau Mas Adit tua, terus dokter tadi apa? Lagian Anga juga nggak pernah mempermasalahkan umur Mas Adit kan? Terus memangnya kalau Anga masih muda? Nggak boleh sama Mas Adit yang katanya udah tua gitu maksudnya? Aditya sampai terperangah karena bisa melihat Anga marah seperti itu. Baru kali ini Anga menyapanya tajam dengan katanya yang tegas. Bu, bukan gitu maksudnya dek. Mas nggak bilang kalau kita nggak bisa sama karena perbedaan umur kita. Tapi Mas cuma takut kalau kamu berpikir Mas ini terlalu kolot dengan pikiran Mas yang terlalu dewasa. Jangan salah paham dulu. Aditya harus benar bersabar untuk menghadapi ibu hamil yang begitu sensitif itu. Justru Mas Adit salah besar kalau berpikir kayak gitu. Anga suka Mas Adit yang kayak gini. Mas Adit yang dewasa, perhatian, dan selalu mengerti Anga. Sama Mas Adit, Anga itu merasa nyaman. Anga selalu tenang di sisi Mas Adit. Anga nggak pernah takut lagi karena udah ada Mas Adit yang selalu melindungi Anga. Jadi Mas Adit jangan merasa kalau Mas Adit itu harus mengimbangi Anga yang masih muda. Mas Adit cukup jadi diri Mas Adit aja. Anga suka Mas Adit yang seperti itu. Adit tak bisa menahan senyumnya saat ini. Entah sadar atau tidak, Anga seperti sedang mengungkapkan isi hatinya saat ini.
Kenapa Mas Adit malah senyum kayak gitu? Apa ini termasuk ungkapan perasaan kamu buat Mas? Mata Angga membola. Dia baru sadar akan apa yang telah dia katakan dengan begitu panjang tadi. Itu. Angga tak tahu harus menjawab apa saat ini. Wajahnya sudah merah padam dengan jantung yang berdegup kencang. Kalau iya juga nggak apa-apa, Mas seneng kok. Satu kecupan di pipi Angga membuat Angga semakin tak bisa berkata-kata. Bersambung.